Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menjelaskan tentang peran fisioterapi pada penyakit chronic limb threatening ischemia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Andini Arista Putri dengan NIM akhir P120 yang bertugas untuk mencari materi. Yang kedua ada Muhammad Naufal Nabil Sumadi dengan NIM akhir P149 bertugas untuk mencari materi. Yang ketiga saya sendiri, Nabila Zahira dengan NIM akhir P153 bertugas untuk mengedit video. Yang keempat ada Rifki Aulia Ramadloni dengan NIM akhir P164 bertugas untuk mengedit PPT. Yang terakhir ada Vindi Hoyrotul Istiqomah dengan NIM akhir P168 bertugas untuk mencari materi. Apa sih CLTI itu? Chronic Limb Threatening Ischemia atau CLTI adalah suatu kondisi serius akibat berkurangnya aliran darah ke jaringan kaki secara kronis, biasanya sebagai tahap lanjut dari penyakit arteri perifer. Kondisi ini terjadi karena aterosklerosis, yaitu suatu proses pengerasan dan penyempitan arteri akibat penumpukan plak yang terdiri dari kolesterol, lemak, dan juga kalsium pada dinding pembuluh darah. Penumpukan ini secara bertahap menyumbat aliran darah sehingga jaringan di sekitarnya mengalami iskemia atau kekurangan pasokan oksigen dan juga nutrisi. Akibatnya, jaringan mengalami kerusakan yang dapat diperparah oleh gangguan pembuluh darah kecil dan juga peradangan, sehingga berkembang menjadi luka yang sulit sembuh, nekrosis atau kematian jaringan atau gangren. Selanjutnya adalah mengapa CLTI itu berbahaya. Chronic Limb Threatening Ischemia atau CLTI merupakan suatu kondisi yang paling berat dari penyakit arteri perifer atau PAD yang memiliki resiko cukup tinggi yang dapat menyebabkan amputasi atau kehilangan anggota gerak. Selain itu, kondisi ini juga berkaitan dengan angka kematian yang cukup tinggi. Jika tidak segera ditangani, CLTI dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang semakin memburuk secara progresif. Oleh karena itu, penanganannya sering memerlukan tindakan medis yang serius seperti revaskularisasi atau operasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dan faktor resiko dari CLTI. CLTI ini disebabkan akibat pembuluh darah di kaki yang menyempit atau tersumbat. Hal ini terjadi karena adanya penumpukan lemak atau kolesterol di pembuluh darah. Akibatnya, kaki menjadi kekurangan oksigen yang dapat menimbulkan nyeri, luka sulit sembuh, dan bahkan luka menjadi membusuk. Nah, faktor risiko dari CLTI ini ada dua, faktor utama dan faktor tambahan. Faktor risiko utama yaitu diabetes, merokok, tekanan darah yang tinggi atau hipertensi, dan kolesterol yang tinggi. Selanjutnya, faktor tambahan yaitu ada usia lanjut, kurangnya berolahraga, obesitas, penyakit jantung atau stroke, dan yang terakhir yaitu penyakit ginjal. Tanda dan gejala utama apa sih yang harus kita ketahui jika seseorang itu terkena CLTI? Yang pertama ada nyeri pada kaki saat beristirahat. Yang kedua luka yang tidak kunjung sembuh, biasanya lebih dari 2 minggu. Jaringan mati atau gangren, kaki terasa dingin, perubahan warna kulit, kulit yang menjadi tipis dan kering, nadi kaki lemah atau tidak teraba. Dari gambar di sini kita bisa melihat apa sih yang dimaksud dengan gangren atau jaringan yang mati. Biasanya gangren itu ditandai dengan perubahan warna kulit. Biasanya gangren ini berwarna hitam. Akibatnya itu biasanya karena kurangnya aliran darah yang mengaliri area tersebut, sehingga menyebabkan munculnya gangren ini. Di sini ada skin sores atau ruam kulit. Di sini ada ulcers atau luka terbuka. Nah, ini biasanya luka terbuka ini lebih menimbulkan infeksi yang tinggi. Nah, kenapa bisa terjadi kematian jaringan? Kematian jaringan itu disebabkan oleh tersumbatnya aliran darah akibat dari penumpukan plaknya lemak yang akhirnya memblokir pembuluh darah untuk mengalirkan darah ke area kaki dan telapak kaki.
kaki. Nah, apa sih sebenarnya dampak dari penyakit CLTI ini? Chronic limb threatening ischemia dapat menyebabkan luka pada kaki yang sulit sembuh dan mudah terinfeksi. Karena aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen tersumbat, akibatnya luka sekecil apapun di kaki akan sangat sulit sembuh. Luka ini seringkali berbau, bernanah, dan menjadi pintu masuknya kuman atau bakteri yang akhirnya infeksi menjadi meluas. Nah, jika tidak ditangani dengan benar, kondisi ini tuh dapat berkembang menjadi gangren atau kematian jaringan. Selain itu, penderita juga sering mengalami nyeri terus-menerus dan kesulitan berjalan, sehingga aktivitas sehari-harinya terganggu. Nyeri yang biasanya dirasakan penderita itu seperti terbakar atau tertusuk, bahkan saat sedang beristirahat atau tidur di malam hari. Rasa nyeri dan luka membuat penderita sulit berdiri, apalagi berjalan. Hal ini menyebabkan seseorang kehilangan kemandiriannya, tidak bisa bekerja, bahkan kesulitan hanya untuk ke kamar mandi sendiri. Nah, jika hal ini terus berlanjut, pada resiko berat itu akan menyebabkan amputasi. Ketika jaringan sudah membusuk atau kematian jaringan atau gangren, satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa pasien adalah dengan prosedur amputasi atau pemotongan bagian tubuh. CLT ini tuh bukan sekedar masalah kaki. Ini tuh tanda adanya gangguan pembuluh darah yang luas yang juga dapat meningkatkan resiko serangan jantung atau stroke yang akhirnya berujung pada kematian. Baik, selanjutnya untuk penanganan chronic limb threatening ischemia secara medis, yang utama adalah revaskularisasi, yaitu menggunakan angioplasti atau stent dengan cara membuka pembuluh darah yang tersumbat. Yang kedua ada bypass arteri, yaitu membuat jalur baru agar aliran darah lancar. Selanjutnya yang kedua ada terapi farmakologis atau menggunakan obat. Obat yang digunakan di sini adalah antiplatelet menggunakan aspirin atau clopidogrel untuk mencegah pengumpulan darah. Yang kedua ada statin untuk menurunkan kolesterol. Yang ketiga ada obat analgesik untuk mengurangi nyeri. Yang ketiga yaitu perawatan luka. Yang biasa digunakan dalam perawatan luka secara medis adalah debridement, yaitu membersihkan jaringan mati agar luka cepat sembuh. Selanjutnya, peran fisioterapi untuk pasien chronic limb threatening ischemia. Yang pertama ada manajemen nyeri dengan relaksasi dan positioning. Ini dapat membantu tubuh lebih rileks dan mengurangi tekanan pada area nyeri. Yang kedua bisa menggunakan TENS, yaitu melalui stimulasi listrik ringan untuk menurunkan sensasi nyeri. Yang ketiga, edukasi mandiri untuk pasien. Pasien diajarkan cara mengontrol nyeri di rumah. Selanjutnya ada peningkatan sirkulasi dengan ankle pump dan ROM exercise. Ini dapat membantu memperlancar aliran darah ke kaki. Positioning ekstremitas untuk mengatur posisi kaki agar aliran darah lebih optimal. Yang ketiga adalah latihan fungsional. Diawali dengan latihan berjalan secara bertahap, meningkatkan kemampuan berjalan tanpa memperparah kondisi. Yang kedua adalah latihan kekuatan otot, dan yang ketiga latihan keseimbangan. Di sini peran fisioterapi tidak menyembuhkan penyumbatan, tapi membantu pasien tetap bergerak, mengurangi resiko amputasi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang tujuan terapi CLTI. Tujuannya itu ada menyelamatkan ekstremitas atau mencegah amputasi mayor, kemudian menurunkan mortalitas dan risiko komplikasi kardiovaskular, kemudian meningkatkan perfusi jaringan dan mempercepat penyembuhan luka, mengurangi nyeri iskemik dan meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan strategi revaskularisasi yang tepat menurut evidence base, dan melakukan pendekatan individual berdasarkan resiko pasien, keparahan ekstremitas, dan anatomi. Kemudian yang selanjutnya adalah latihan yang dianjurkan.
Di sini bisa dilihat ya, latihan yang dianjurkan itu yang pertama adalah deep breathing exercise. Ya, tujuan dari deep breathing exercise ini untuk meningkatkan oksigen dari jaringan. Kemudian ada latihan batuk efektif. Latihan batuk efektif ini itu untuk mencegah komplikasi paru dan membantu oksigenisasi. Kemudian ada ankle pump exercise, itu untuk meningkatkan sirkulasi perifer pada tungkai. Kemudian ada latihan ROM, itu untuk menjaga mobilitas dan mencegah kekakuan. Yang terakhir itu mobilitas bertahap. Itu untuk meningkatkan perfusi dan mencegah deconditioning. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan. Ada 3 poin penting yang dimana harus diperhatikan dalam memberikan terapi CLTI, mohon maaf. Yang pertama yaitu penilaian klinis dan tingkat keparahan. Penanganan CLTI harus diawali dengan diagnosis yang tepat dan cepat, meliputi identifikasi nyeri istirahat, fokus atau gangren, serta gangguan perfusi, misalnya seperti ABI atau tube pressure. Selain itu, tingkat keparahan ekstremitas perlu dinilai menggunakan klasifikasi seperti WLFL untuk menentukan resiko amputasi dan arah terapi. Kemudian yang kedua yaitu penentuan terapi yang tepat dan individual. Ini pemilihan terapi ini terutama revaskularisasi ya, seperti bypass atau endovaskular harus disesuaikan dengan kondisi pasien secara menyeluruh termasuk komorbid, resiko tindakan, dan anatomi pembuluh darah. Pendekatan ini mengikuti konsep berbasis bukti dan individual atau plan, sehingga terapi tidak bersifat seragam untuk semua pasien. Yang terakhir yaitu perawatan komprehensif dan monitoring jangka panjang. Penata laksanaan CLTI tidak hanya fokus pada tindakan utama, tetapi juga mencakup terapi medis optimal seperti kontrol gula darah, tekanan darah, lipid, dan berhenti merokok. Perawatan luka serta perawatan luka serta pencegahan infeksi. Selain itu diperlukan follow up rutin dan pendekatan multidisiplin untuk memantau hasil terapi dan mencegah komplikasi. Selanjutnya yaitu gimana sih cara perawatan dari CLTI? Yang pertama ada rawat luka dengan bersih dengan cara mencuci, mengkeringkan, dan juga menutup luka. Selanjutnya yaitu cek kaki setiap hari untuk melihat apakah ada luka, ada lecet, ataupun warna yang berubah. Kemudian yang ketiga yaitu jaga kebersihan kaki dengan cara mencuci dan juga mengkeringkan terutama di sela-sela jari kaki. Selanjutnya yang keempat yaitu menggunakan alas kaki. Kenapa sih harus menggunakan alas kaki? Agar tidak terjadi luka baru. Selanjutnya yaitu latihan ringan. Jalan santai dengan cara berjalan santai untuk membantu aliran darah. Yang terakhir yaitu minum obat dan juga kontrol rutin sesuai dengan anjuran dokter. Selanjutnya yaitu gimana sih cara gaya hidup dari CLTI? Apa sih yang harus dilakukan? Nah, dari kelompok kami memberikan singkatan yaitu rawat, di mana R-nya adalah rokok stop, aktif bergerak, waspada luka, atur makan, dan juga teratur kontrol. Yang pertama yaitu rokok stop, yang dimana berhenti merokok karena rokok itu bisa mempersempit
pembuluh darah. Yang selanjutnya yaitu aktif bergerak. Jadi kita harus aktif bergerak karena contohnya aja jalan ringan supaya bisa membantu aliran darah pada kaki. Kemudian waspada luka. Cek kaki kita setiap hari, jangan sampai luka kecil menjadi besar. Selanjutnya jangan lupa atur makan. Makan yang sehat, kurangi lemak, gula, dan juga memperbanyak sayur. Selanjutnya yaitu teratur kontrol. Kontrol rutin serta minum obat yang teratur. Selanjutnya yaitu kapan sih waktu yang tepat untuk berobat? Nah, segera ke dokter jika yang pertama terjadinya nyeri kaki bahkan saat istirahat. Kemudian yang kedua, punya luka nih tapi tidak kunjung sembuh hingga lebih dari 2 minggu. Kemudian yang ketiga, kaki nampak menjadi pucat, dingin, atau bahkan hingga kehitaman. Kemudian yang terakhir, merasakan mati rasa atau kesemutan berat. Nah, itu tadi penjelasan tentang chronic limb threatening ischemia. Semoga bisa bermanfaat dan dijadikan pelajaran di masa depan. Sekian dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.